tentang kebangkitan ajaran leluhur. Nah, ini bagaimana dari sudut pandang santri? Mohon pencerahannya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, saya juga sering nonton itu apa? Terutama tentang ajaran-ajaran Jawa. Ya. Jadi ajaran-ajaran leluhur kita bangkit. Nah, di antara pemikiran-pemikiran itu memang ada yang ekstrim ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Jawa ini punya sesuatu yang original ya. Sesuatu yang menjadi jati diri kita. Kemudian sedangkan untuk pemikiran-pemikiran yang lain itu kan dari luar ya. Dan dianggapnya kadang-kadang malah menjajah. Seperti misalnya ada istilah kita ini dijajah Arab ya toh. Maksudnya itu dijajah secara apa ya? Secara budaya ya toh. Mungkin secara bahasa. Tapi kalau saya pikir ya kurang tepat ya istilah seperti Arab di sini tidak jajah ya. Mereka kan mengajarkan kurikulum yang ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan ketuhanan ya. Nah, kalau misalnya hanya dari segi penggunaan aja kita dibilang dijajah ya. Nah, kita itu kan pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya. Misalnya dijajah bangsa Melayu. Nah, kalau ingin yang original ya pakai aja bahasa Jawa di kantor-kantor ya toh. Apa namanya? Di surat-surat resmi pakai bahasa Jawa asli toh. Kalau perlu enggak pakai huruf Latin, berarti kalau pakai huruf Latin kita dijajah orang barat. Huruf Latin itu dari sana loh, Romawi. Nah, kita bicara pakai Honocoroko aja ya toh. Nah, gitu itu kan bukan kok berarti kita dijajah, bukan ya. Itu kan karena memang apa namanya? Alat mereka seperti bahasa, seperti huruf Latin itu kan lebih mudah daripada aksara Jawa ya. Dan kita harus mengakui itu. Dan bukan kok berarti kita ini terus ingin menghilangkan sesuatu yang original dari Jawa ya, bukan. Seperti aksara Jawa kan juga perlu dipertimbangkan sebagai kekayaan intelektual, bahkan kekayaan spiritual. Jadi ada banyak karya-karya dari sastrawan Jawa dulu yang pakai huruf aksara Jawa itu ya, yang kandungan nilainya sangat tinggi sekali. Nah, masalah kebangkitan ini gini ya, kalau dalam pandangan santri itu ya, setiap peradaban itu kan ada masa waktunya. Jadi likuli umatin ajal. Di setiap umat atau setiap peradaban itu ada masanya. Misalnya ya seperti manusia lah. Umur 60 tahun ya waktunya meninggal ya meninggal. Begitu juga peradaban. Jadi peradaban Majapahit lahir tahun berapa, kemudian berakhir tahun berapa, lah itu pasti tidak bisa abadi. Nah, begitu juga peradaban yang lain. Nah, kalau misalnya orang itu ingin bangkit misalnya itu kan karena terobsesi dengan masa lalu ya. Jadi bukan kok berarti obsesi ini buruk atau jelek, bukan ya. Kadang obsesi ini sebagai pemicu semangat ya. Jadi kita ini karena kita pernah menjadi bangsa yang besar ya, bangsa yang berperadaban, maka ketika keadaan sekarang ini kok dirasa merosot, maka kita merindukan sesuatu ya, yang untuk perubahan yang lebih baik. Kemudian sebagian orang menengok atau membuat masa lalu sebagai referensi ya, terutama dalam nilai-nilai kebaikan. Cumanya repotnya itu begini Pak Anwar ya, Indonesia ini kan sangat banyak sekali aliran pemikiran. Nah, kalau seandainya kita berobsesi membangkitkan masa lalu, itu yang dibangkitkan yang apanya? Ya. Kan tidak mungkin membangkitkan sistem monarkinya, ya toh. Terus adatnya yang dulu dikembalikan seperti pada zaman ini kan nggak mungkin. Nah sekarang misalnya begini ya, Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan seorang wali
beragama Islam ya. Tetapi beliau dalam berdakwah itu mengajarkan wayang, ya toh. Lah wayang itu kan Hindu. Nah, di sini yang dibangkitkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga kan nilai-nilai yang universal. Misalnya saya sederhana saja ya, kalau berbohong itu kan nggak baik. Orang Hindu ya bilang kalau berbohong tidak baik ya. Orang Islam juga bilang kalau berbohong itu tidak baik. Jadi nilai-nilai universal. Tetapi kalau muatan-muatan lokalnya ya sudah ganti loh. Zamannya Sunan Kalijaga tidak bisa seperti zaman wayang dulu. Tapi kan nilai-nilainya kan abadi, ya toh. Nah, terus kalau kita ingin bangkit seperti kita menggali nilai-nilai masa lalu itu, yang bangkit itu yang mana? Kan banyak itu ya. Wong semuanya juga leluhur kita. Majapahit juga leluhur kita. Wali Songo leluhur kita. Pajang leluhur kita. Mataram juga leluhur kita, ya toh. Terus yang dibangkitkan yang mana? Ya toh. Kan bingung ini. Nah, sementara yang konten-konten yang sering dibahas itu kebangkitan pada saat Majapahit mencari keemasan, ya. Karena kalau begitu yang terjadi ya. Ini nanti rumitnya itu begini. Bukan kok Jawa saja ya. Jadi misalnya negara Cina itu kan juga punya peradaban yang tinggi dulu. Jadi generasi sekarang itu ingin membangkitnya nilai-nilai Cina yang dulu, ya toh. Nah, negaranya besar. Terus kemudian Yahudi itu malah ingin membangkitkan kerajaannya Nabi Daud zaman keemasan dulu. Kecuali kalau beberapa bangsa yang kecil ya, misalnya suku Indian di Amerika, suku Aztec, suku Maori Australia, itu kan tidak punya kejayaan masa lalu. Jadi mereka tidak punya mimpi atau tidak berani kebangkitan spiritual. Mana yang dibangkitkan? Tidak pernah mengalami masa kejayaan ya. Nah, kalau di Indonesia ini kalau saya tarik, saya simpulkan secara garis besar ini, masalah kebangkitan ajaran leluhur ada tiga golongan ya. Pertama, yang murni Jawa ya. Yang murni Jawa itu landasnya bahasanya Majapahit ya. Terus kemudian karena apa? Karena mereka mempunyai mempunyai keyakinan tentang masa lalu yang pernah berjaya Majapahit ini ya. Kemudian yang kedua, ini kebangkitan ajaran-ajaran Wali Songo. Jadi setelah Majapahit, ini juga Wali Songo dulu juga sukses dalam berdakwah ya. Jadi ini juga bagi kalangan santri generasi Wali Songo ini adalah puncak keemasan ya. Dari diakunya ulama-ulama Islam, ajaran-ajaran Islam ya. Terus kemudian yang ketiga ini dari kalangan Muslim yang mereka mengusung sistem khilafah ya. Kan kemarin ramai tutup ya. Lah kenapa mereka mempunyai pemikiran begitu? Jadi ya bukan kok kita itu menyalahkan saling menyalahkan, bukan ya. Kita menerima semua pemikiran ya. Mereka mempunyai keyakinan bahwa kekhalifahan Islam yang dulu yang pernah ada itu adalah sistem terbaik. Pernah ada loh ya. Beda kalau tidak pernah ada. Ini pernah ada kok. Jadi kalau mereka punya obsesi tentang kekhalifahan Islam ya, entah itu zamannya sahabat, zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya sah-sah saja. Wong mereka kan ingin kejayaan di masa sekarang. Cuma yang diambilkan nilai-nilainya, tidak mungkin sistemnya ya, sistemnya dulu sultan, ya toh, raja. Nah, dari ketiga pemikiran ini, di pemikiran ajaran luhur kejawen, kemudian zaman ke era keemasan Wali Songo, kemudian zaman era kekhalifahan. Ini kan hanya saling saling bersinggungan nanti pemikiran ini di Indonesia ya. Nah, dari ketiga pemikiran ini, kalau dari pendapat saya dari pandangnya ya, kalau Majapahit ya, ini yang diambil kebangkitan paling-paling ya nilai-nilainya yang bersifat abadi ya, yang sama dengan Islam. Karena Majapahit dulu kan Hindu Buddha, kalau sekarang Islam kan syariat, torekot ya toh. Nah, mana yang sama seperti ini pasti
diadopsi gitu. Apa maksudnya kok diadopsi? Dipertahankan. Ya. Begitu juga kemudian ajaran-ajaran Wali Songo ini yang sekarang bisa dikatakan diwakili oleh NU, ya. Terus ini juga nilai-nilainya atau akidahnya, ya. Nah, untuk yang Lanjut Pak. jadi dari ketiga pemikiran ini tentang kebangkitan ajaran leluhur ini, ya, saya ulangi lagi ya, yang ajaran leluhur Jawa, Majapahit ya, kemudian yang era Wali Songo, kemudian mereka yang berobsesi kepada kekhalifahan. Cuma kekhalifahan ini kan global. Untuk masuk ke Indonesia ini sangat sulit sistemnya ya. Ya mungkin nilai-nilainya saja. Jadi tampaknya yang akan menjadi identitas negara kita Nusantara ini adalah kejayaan di masa Wali Songo. Jadi yang tengah-tengah, bukan yang terlalu lama, terlalu kuno, kecuali nilai-nilainya saja ya, atau tentang kekhalifahan Arab. Misalnya nanti kalau kekhalifahan dihadapkan dengan yang ajaran leluhur kuno ini nanti bentrok ya. Lah, yang ambil jalan tengah ini Wali Songo. Ya toh. Jadi Wali Songo ini perpaduan. Jadi saya tetap punya keyakinan sebagai santri NU bahwa ajaran-ajaran Wali Songo itu akan tetap abadi, akan tetap lestari. Mengalahkan pemikiran yang kekhalifahan dan mengalahkan pemikiran yang yang terlalu fanatik kepada kejayaan Majapahit. Kalau memang Majapahit itu dibangga-banggakan terlalu kuat ya tidak mungkin toh dia hancur, ya toh. Buktinya juga sudah waktunya hancur ya hancur, ya toh. Kemudian ganti lagi. Soalnya Allah SWT bilangnya kan gini di Quran ya. Innal ardu lillah yurithu ibadahu man yasha wal akibatul muttaqin ya. Sesungguhnya bumi itu milik Allah ya. Dan Allah mau wariskan bumi itu kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan akibat atau pungkasan nanti pungkasannya, finalnya itu hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa siapa? Ya toh. Nah, kalau kita percaya Quran ya kita pegang Quran ya. Kemudian lagi banyak dalil-dalil seperti itu di Quran ya. Misalnya Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka man tasha ya dan seterusnya. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir dan seterusnya ya. Banyak sekali dalil-dalil seperti di Al-Qur'an itu ya. Tapi cuma kayaknya soalnya kita tidak mungkin ya. Kembali ke masa lalu tidak mungkin. Allah itu soalnya itu menciptakan yang hidup itu dari yang mati. Menciptakan yang itu sudah sunatullah ya. Sampean ini loh ya. Saya tutup ya ini. Secara filosofis sederhana saja. Sampean hidup ini karena dari masa lalu yang mati, ya toh. Misalnya sampean makan nasi. Sampean makan beras itu. Beras itu kan pernah hidup. Ya toh. Nah ini kita minum kopi. Ya. Ada orang kopi itu pernah hidup loh ya. Kemudian mati, ya toh. Jadi orang merokok, tembakau juga pernah hidup. Kita makan lauk, ayam, ikan semuanya pernah hidup. Kecuali air ini. Air atau udara yang kita hirup ini ya. Nah, kemudian begitu juga peradaban kita yang sekarang ini di Indonesia ini, Nusantara ini, juga berasal dari peradaban yang telah mati dulu. Nah, masa yang mati dibangkitkan kembali tidak mungkin. Kita nanti soalnya akan mati, kemudian setelah kita akan lahir generasi baru lagi, ya toh. Nah, generasi kita ini karena mewarisi dari kita, besok ya akan gitu, akan gembor-gembor meneriakkan kebangkitan masa lalu, padahal yang disinggung kita ya toh. Nah, kita sudah mati ya. Mau bangkit lagi gimana? Ya, cuma nilai-nilai yang kita wariskan ke generasi berikutnya itu, ya toh. Terus nanti mati lagi, ada generasi berikutnya lagi, gembor-gembor lagi tentang kejayaan leluhur. Leluhurnya siapa? Leluhurnya kita ya toh. Muter lagi gitu terus. Ya. Ya gitu Pak Anwar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril habibi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.